Oke, selamat datang lagi di channel Steve Muntu di segmen Stalk. Pertama-tama gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan selamat lebaran buat teman-teman yang merayakan. Karena mungkin tahun ini agak sedikit berbeda buat teman-teman yang menjalankan puasa karena kita diberikan cobaan juga pandemi virus corona ini. Jadi ada banyak hal-hal yang dibatasi mungkin bagi teman-teman yang sedang berpuasa, tapi kalian bisa melaksanakannya, itu sangat gue apresiasi banget. Sekali lagi selamat lebaran, tetap stay di rumah aja, silaturahmi online. Ya intinya jangan melanggar apa yang dihimbau pemerintah gitu. Nah, jadi video ini gue buat berdasarkan keresahan gue pribadi dan mungkin juga keresahan teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin nonton video ini tentang masyarakat Indonesia yang makin hari makin gak jelas, yang otaknya makin hari makin tolol gitu. Akibat kebanyakan karantina di rumah mungkin otaknya jadi menyempit, jadi kecil ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena terbukti sampai sekarang kasus COVID-19 di Indonesia ini makin hari makin bertambah dan naik terus statistiknya tanpa ada titik terang gitu. Karena berdasarkan data yang dikeluarin pemerintah tanggal 21 Mei kemarin, Indonesia memecahkan rekor, yaitu per hari adanya penambahan kasus sebanyak 973 kasus COVID-19 yang hampir mendekati angka 1000. Ya, hal-hal itu terjadi karena masyarakatnya sendiri yang melanggar aturan. Pemerintah sudah berupaya ngeluarin PSBB, pemerintah udah ngeluarin anjuran untuk tinggal di rumah aja, stay di rumah aja. Pemerintah sudah kasih bantuan buat kalian yang terdampak virus corona, tapi kalian masih aja batu gitu, masih aja ngelanggar aturan gitu. Yang gue bingung sampai sekarang otak kalian di mana sebenarnya? Mungkin pas pembagian otak kemarin kalian nggak ada, atau mungkin datang belakangan kayaknya, udah dapat yang udah diinjak-injak sisa-sisa ya. Jadi keresahan gue ini mulai dari kasus masyarakat Sumatera Barat yang ngamuk karena akses jalan mereka ditutup sama polisi. Mereka ngamuk tuh, lemparin polisi, mereka ngatain polisi, maki-maki. Bahkan ada tuh ibu-ibu tuh, dia tarik tuh pembatas jalan yang ditutupin sama polisi ini nih, yang besi itu ditarik tuh. Nah, jadi video ini jadi viral karena mengundang banyak komentar juga dari netizen bahwa sangat disayangkan banget masih orang-orang seperti ini pikirannya pendek gitu. Mereka nggak tahu apa yang dibilang pemerintah ini udah yang terbaik gitu buat kita. Ya mungkin mereka terdampak, tapi pemerintah sedang mengusahakan bahwa mereka ini bisa dibantu. Tapi mereka malah anarkis seperti ini. Makin hari makin gila masyarakat Indonesia nih. Kemudian muncul berita bahwa ibu-ibu yang narik besi itu, yang narik palang besi itu, klarifikasi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pedagang kuliner malam, mungkin ada terjadinya miskomunikasi atau salah sangka atau dari petugas, walaupun kami bersama antara kami pedagang. Kami dari pedagang kuliner malam minta maaf karena telah menarik pembatas jalan. Bukannya kami melawan petugas, tapi karena miskomunikasi antara petugas dan pedagang. Nah, ini salah satu yang jadi keresahan gue juga, bahwa pemerintah itu terlalu manjain masyarakatnya. Mereka buat salah cuma bikin video klarifikasi terus bebas. Ini jadi budaya baru gitu di Indonesia. Mending gue ngebunuh orang sekalian, gue bikin klarifikasi minta maaf, selesai masalah. Mau gitu. Jangan manjain masyarakat yang tolol seperti itulah. Mereka salah, mereka harus dapat sanksi yang bikin efek jera buat mereka, biar mereka nggak ngelakuin lagi. Kalau cuma bikin video klarifikasi minta maaf, besok mereka anarkis lagi tuh. Terus juga ada berita bahwa pusat perbelanjaan diserbu oleh orang-orang yang kehausan baju baru. Putri, Put. Ya, lu bisa lihat di video tadi, orang-orang langsung serbu pas pintu pusat perbelanjaan itu dibuka, langsung tuh mereka serbu. Mereka kelaparan, kehausan diskon. Susah emang susah. Pusat perbelanjaan buka. Bahkan tuh ada pusat perbelanjaan yang sempat viral juga tuh. Mereka ngelabuin petugas dengan cara mereka matiin lampu biar petugas tahu tempat ini tutup nih. Tapi pas dicek ke dalamnya banyak yang ngantri ternyata buat belanja. Gila banget nih.
Ini hal tergila menurut gue. Emang kenapa sih lu nggak belanja lebaran tahun ini, lu nggak bisa ikut kloter lebaran tahun depan ya? Gue penasaran nih. Nanti deh gue tanya ke teman-teman gue yang muslim. Nanti gue tanyain. Terus gini, ada kasus di mana ada seorang kasir di sebuah pusat perbelanjaan ini nih, katanya positif corona. Tuh, datang tuh ke situ. Lu rame-rame tuh bawa keluarga lu, ngantri kena corona tuh. Biar rame tuh rumah sakit. Biar nambah terus tuh kasus ya. Gue juga mikir sebenarnya ini terlepas juga tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Dengan cara penertiban itu ya memang benar-benar penertiban. Kalau pusat perbelanjaan itu masih dibuka ya orang-orang tolol itu pasti akan datang lah. Tutup. Jangan cuma sekedar wacana. Bandara aja bilang ditutup, buktinya masih banyak pemudik. Bandara nggak ditutup. Omdo tuh pemerintah. Sangat disayangkan banget. Dan juga orang-orang masih mudik. Gini, kalian mau mudik itu, kalian nggak sadar, kalian bisa membahayakan keluarga kalian yang ada di kampung. Kenapa? Kalian bisa aja jadi carrier. Kalian yang bawa penyakitnya ke sana. Nggak sayang apa kalian sama orang tua kalian, sama keluarga kalian, saudara-saudara kalian. Jangan egois lah. Bayangkan sampai sekarang ini, tenaga medis pun sekarang udah nggak tahu harus bikin apa lagi. Mereka sampai buat tulisan di kertas yang isinya tuh Indonesia terserah. Dan campaign ini tuh sampai masuk di berita-berita di negara lain tuh. Bahwa Indonesia orangnya masa bodoh. Masyarakatnya masa bodoh. Bukan masa bodoh, emang bodoh. Masyarakatnya emang tolol. Terus yang paling parahnya ketika tenaga medis ngeluh karena kelakuan masyarakat ini, ada aja netizen yang komennya lebih tolol dari orang tolol. Bayangkan dibilang gini nih, lu kerja aja lah, lu digaji kok, lu protes mulu, kerja aja fokus, lu ngeluh terus, gantian deh lu di rumah aja. Gini nih, gak gampang jadi mereka. Belum tentu lu jadi mereka lu selamat. Ego lu semua tuh gak ditahan gitu, gak ada otaknya emang. Bayangin, ada sampai tenaga medis yang gugur gitu, karena saking kewalahannya ngadapin kasus di Indonesia yang makin hari makin bertambah. Makin hari makin membludak orang-orang yang kena virus corona ini. Tercatat sampai hari ini gue ngerekam video ini tanggal 23 Mei, kasus COVID-19 itu mencapai 22.271 kasus positif di Indonesia. Gila ya. Lu mau sebanyak apa lagi biar lu semua sadar, biar otak lu semua tuh kebuka. Sikap egois kalian itu jangan dikeluarin di sini gitu. Kalau kalian mau mati, ya mati sendiri aja. Kalian ngelanggar aturan pemerintah, sama aja kalian bunuh diri dan mengakibatkan orang-orang Indonesia ini juga terkena dampaknya. Tapi kalian pikirlah, kalian harus jadi orang yang pintar. Jangan cuma HP kalian aja yang pintar, otak kalian yang goblok. Kalau minimal kalian memang kebelet banget belanja nih, kebelet banget belanja. Kan ada online, kalian bisa online. Nggak perlu ke Ramayana obok-obok baju, nggak perlu. Pikirlah, lu pikir banyak orang. Jangan selalu kalian mikir tentang diri sendiri. Pikir kita semua gitu. Ya sekali lagi di video ini gue bukan mau sok pintar, sok menggurui atau sok benar. Ini cuma pure keresahan gue. Gue tahu kapasitas gue di sini karena gue tahu di atas langit masih ada Hotman Paris. Ya intinya, terima kasih buat kalian yang masih stay di rumah aja, yang masih dengerin himbauan pemerintah untuk tidak melakukan larangan-larangan yang telah ditetapkan itu. Terima kasih banget karena kalian juga udah membantu tenaga medis dan relawan-relawan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan terima kasih juga untuk pejuang-pejuang gugus depan, pejuang-pejuang relawan dan tenaga medis yang masih setia sampai saat ini berjuang untuk negara kita. Terima kasih banget buat kalian, gue kasih apresiasi banget buat kalian. Kalian adalah the real hero, kalian adalah pahlawan yang sebenarnya gitu di sini. Dan untuk kalian yang masih mau ngelanggar, sosial media jadi rame karena ulah tolol kalian. Please ngehargain, please jangan ignorance, please jangan bodoh amat. Di masa-masa sekarang ini kita harus saling dengerin pemerintah, dengerin himbauan semua yang dikasih ke kita, gitu. Kalau kalian sayang keluarga kalian sayang negara ini, kalian pengen cepat masuk kerja, ketemu teman-teman kalian, patuhin peraturan yang ada. Jangan semena-mena kalian gitu. So sekali lagi, stay di rumah aja teman-teman, jangan ngelanggar aturan, kita ikuti protokol kesehatan yang ada yang dikasih pemerintah dan tenaga medis. Ya intinya gitu aja lah video kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar keresahan kalian juga. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian karena gue mau lihat apa respon mereka. Oke? Terima kasih.